Isu perselingkuhan yang menerpa rumah tangga Agnes Jennifer dan David Clement belum selesai. Baru-baru ini Agnes Jennifer membongkar fakta baru soal perselingkuhan sang suami yang ia sebut Gayung Lopeping. Hal itu ia ungkap melalui unggahan terbarunya di media sosial pribadinya. Ia menyebut jika saat liburan bersama keluarga, sang selingkuhan menginap di hotel yang sama dengannya. Menurut informasi yang dia peroleh dari seseorang terpercaya, Gayung Lopeping sebenarnya menginap di hotel lain bersama rombongan staf di kantor suaminya. Tidak percaya dengan kenekatan sang suami, Agnes Jennifer pun kembali memverifikasi informasi tersebut dari seseorang. Mengejutkan, orang tersebut ternyata mengkonfirmasi jika selingkuhan sang suami menginap di hotel yang sama dengan dirinya saat liburan di New Zealand. Dalam sebuah unggahannya, Agnes Jennifer menjawab pertanyaan netizen yang berbakti yang mempertanyakan apakah sang suami sudah meminta maaf. Agnes Jennifer pun menyebut jika sang suami sudah meminta maaf atas perbuatannya tersebut. Agnes Jennifer juga menyebut jika sang suami sudah memutus komunikasi dengan Natasha Wijaya dan mengecam sang selingkuhan untuk tidak lagi menghubungi sang suami karena sudah diblokir. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Saran saya untuk Ci Agnes ya, jangan marah sama suaminya, maafin dia. Kalau kamu marah, kalau kamu marah, itu dia lari ke pelakornya, itu pelakornya menang, merasa menang, dapetin lakinya gitu loh. Nah, tapi gimana caranya sih Ci Agnes ini udah maafin yang terjadi, udah itu kamu cuma perasaan sementara aja, kamu kasmaran aja, kamu cuma butuh validasi aja kok gitu. Udah kayak gitu aja. Aduh, sekelas Ci Agnes Jennifer diselingkuhin. Gak peduli say, mau lu secantik apapun ya, satu dunia badan lu semelehoy, tinggi semampai. Sekelas Shakira juga diselingkuhin. Karena pada dasarnya memang laki-laki yang selingkuh itu tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur, dan tidak ngaca. Laki-laki yang selingkuh itu adalah laki-laki paling insecure sedunia, Zai. Jadi mereka itu haus validasi. Ya kalau Ani-Ani kan validasi terus, Say, gadunnya. Kamu paling ganteng, sayang. Kamu paling kekar. Kamu paling mantap dan enak. Mau mukanya kayak pulu-pulu pun, Ani-Ani kalau transferannya lancar mah semua keluar dari mulut dia bisa, Say. Bukan cuma Ani-Ani doang ya yang tukang ngangkang ya. Suaminya juga tukang colok. Jadi kalian tuh sama aja rendahnya. Sekarang mah ya, cantik tuh nggak cukup, pintar pun nggak cukup, semuanya kayaknya nggak cukup gitu loh. Jadi kita sebagai perempuan, memang kita value-nya harus tinggi langit supaya kalau amit-amit laki kita nih misalnya main gila, ya udah tendang aja. Emang laki-laki di dunia ini cuma lo, udahlah jelek. Emang lo kira lo enak, lo juga najis gitu loh. Selama ini gue sama lo juga gue tantahan ya. Gue paling kesel sama cowok-cowok yang selingkuh itu kayak mereka kia. Oke kali kamu tengok ya. Gayung Lopeping. Tapi enggak Love sih udah. Oke. Kita mau bahas Cici Agnes Jennifer ya. Iya, karena Kove udah diblok sama Cimeo. Oke. Kita bahas sedikit tentang Cici Agnes Jennifer. Oke, Cici, Kove tahu lah ya, Cici itu udah paling perfect ya, cantik ya kan, kaya, sukses, itu udah paling sempurna lah untuk semua pria ya, itu udah gak ada, udah top notch lah, udah tidak ada lawannya lagi ya, apalagi canang biru, wes mantap, ya. Tapi kita mau bahas dari segi pria ya, pria, laki, ya. Kita bahas dari segi suami, ya, karena Kove juga suami, ya, Kove punya istri juga, Kove udah punya anak juga, 2, ya, satu SMA 2, satu lagi SMP 3. Kalau yang Kove tahu ya, jadi soal hal begitu tuh, itu tuh nggak soal cantik juga ya, kadang-kadang kita soal kenyamanan juga ya, ada waktunya juga ya, jadi hal-hal kayak gini sebaiknya tuh nggak sampai masuk ke media publik terus diupload umbar-umbar ya, karena jejak digital itu kejam dan tidak pernah akan hilang selamanya. Kasian juga kepada anak-anaknya Cici ya, jadi sebaiknya Cici itu duduk bersama sama suaminya, dicarikan solusinya ya, secara baik-baik aja lah Ci ya, karena kalau hal kayak begini tuh biasanya cuman
sementara aja. Dan kalau bisa jangan sampai cerai ya Ci ya. Karena kalau bisa sampai cerai nih, Cici dapat suami baru lagi, belum tentu tidak melakukan hal yang sama gitu. Ove doakan supaya kasus ini cepat selesai, keluarganya damai kembali, Cici bisa buat konten-konten yang bagus lagi ya. Oke, thank you udah nonton. Mari kita pansus. Bisa gak sih dijadiin tren semua korban selingkuhan itu semuanya persis kayak Agnes Jennifer? Gue suka banget cara dia dalam menceritakan permasalahannya tuh kayak se-unbothered itu gitu loh. Kayak nggak terganggu tapi terganggu sebenarnya. Tapi dengan caranya dia sendiri, dimana dia masih tetap memaintain harga dirinya di atas segalanya. Ini gue nggak mencoba untuk memojokkan orang-orang dengan reaksi yang beda-beda ya. Ada yang emang senengnya langsung ngelabrak, ngejambak, apa segala macam. Enggak, ini preference gue pribadi aja ya. Gue paling suka dimana ya seseorang yang seharusnya dia bisa aja membuat dirinya itu sebagai victim atau kayak korban. Jadi kayak, aduh aku gimana, kayak sedih-sedihin dirinya dia gitu. Tapi ini enggak. Karena apa? Yang sedih itu tuh pihak sono, pihak lakinya, ya kan? Lu nyesel kalau lu kehilangan orang yang sangat keren kayak Agnes Jennifer ataupun istri manapun di dunia ini yang tersakiti. Karena kalian yang keren, guys. Dan sekali lagi ya, mau sesweet apapun suami kalian atau pacar kalian, mau kesannya kayak gimana pun, hidup tuh nggak ada yang tahu guys, nggak ada yang tahu. Dan kalau misalnya terjadi hal-hal yang nggak enak gitu, ya udah, banyak yang bilang gue mau nikah gitu, karena cowok-cowok pada kayak gini semuanya. Ya nggak pernah ada yang bilang bahwa kalau kita nikah itu jaminannya itu langgeng, nggak ada. Sama aja kayak orang mulai bisnis gitu ya, nggak ada yang jamin bahwa bisnis itu akan sukses, bisa aja bangkrut padahal udah diusahakan sebaik-baik mungkin. Jadi kalau pada akhirnya suatu hari itu kejadian ke gua, misalnya ke siapapun juga, ya walaupun emang lebih gampang ngomongnya gitu ya kan, cuma kalau menurut gue sih ketawain aja. Keren loh Agnes Jennifer, keren banget. Menurut gue coba bikin tren yang kayak gini gitu ya. Jadi diselingkuhin tapi kayak unbothered gitu loh, kayak yang kelihatan banget kalau lakinya bersujud-sujud sama dia gitu. Sebenarnya pertanyaannya bukan kurang apa lagi sih Ci Agnes sampai suaminya itu lebih memilih selingkuh dengan Ani-Ani Gayong Lope Pink ketimbang setia sama istrinya yang sudah sekelas Ci Agnes. Mari normalisasi pertanyaan seperti kurang berapa on sih isi kepala daripada suami Ci Agnes ini sampai bisa tergiur oleh godaan batu kerikil dibandingkan batu permata. Tapi kalau kita mau lihat lebih jeli lagi, sebenarnya banyak sekali video-video Ci Agnes yang membahas tentang perani-anian sebelumnya. Sehingga menunjukkan bisa saja ini bukan kasus perselingkuhan yang pertama dari suaminya. Bisa kelihatan juga kan dari cara Ci Agnes merespon, sangat slay, sangat dibawa ceria aja, meskipun kita tahu mata nggak bisa bohong. Kalau dia menyimpan kesedihan, ya sekuat-kuatnya, semandiri-mandirinya, sepintar-pintarnya perempuan, dia memilih suaminya itu juga karena dia mencintai dan sudah menyerahkan semuanya, benar-benar percaya 100%, sehingga ketika kepercayaan itu terus dihianati, ya pasti sakit lah. Sekuat-kuatnya Ci Agnes, dia juga manusia. Salutnya dari Ci Agnes ini, ketika dia memberikan klarifikasi tentang suaminya itu, dia mengatakan kalau memang kedua belah pihak itu sama-sama ada salahnya. Suaminya punya salah, Ci Agnes juga salah. Tapi itu tidak bisa jadi pembenaran atas kasus perselingkuhan yang dilakukan suaminya. Dan jika kita bertanya kurang apa dari seorang istri, itu sama saja kita membenarkan perilaku selingkuh suaminya hanya karena istrinya punya kekurangan sesuatu. Sampai kapanpun perselingkuhan itu tidak akan pernah bisa dibenarkan oleh alasan apapun, karena justru itu akan menambah celah untuk setan masuk di dalam rumah tangga dan membuat kacau seluruhnya. Memang benar, tidak akan pernah ada asap kalau nggak ada api. Dan sebenarnya Ci Agnes sudah lebih dahulu mengkonfirmasi bahwa pasti dia juga punya salahnya juga. Tapi tetap aja,
itu tidak akan pernah bisa membenarkan perilaku bodoh daripada suaminya. Dan kalau tidak tertangkap oleh kamera orang, pasti juga Ci Agnes akan terus menutupi aib dari suaminya ini. Ada banyak netizen yang menyarankan untuk meninggalkan suaminya karena she deserves better and she can live on her own. Ada banyak juga netizen yang bilang kalau jangan cerai, nanti si Ani-Ani keenakan. Sesantai-santainya, seslay-slaynya Ci Agnes menanggapi kasus perselingkuhan dari suaminya ini, tetap nggak bisa dibohongin kalau Ci Agnes itu tetap sakit hati dan sedih juga atas perlakuan bodoh dari suaminya ini. So kita jadi netizen, doakan yang terbaik. Kalaupun mereka akan rujuk, biarkan mereka memperbaiki semuanya dari awal. Selalu ada kesempatan kedua, ketiga, keempat buat sebuah pernikahan untuk dipertahankan. Karena ketika dimulai, itu dimulai dengan janji kudus di hadapan Tuhan dan juga jemaatnya. Asalkan kedua belah pihak sama-sama mau berubah. Jadi doa yang terbaik buat Ci Agnes dan suaminya. Dan untuk Ani-Ani Gayung Lope Ping, kamu sedang menabur angin, kamu akan menuai badai. Hukum tabur tuai itu berlaku.